Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali lagi kita bisa ketemu di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa kasih Tuhan itu selalu baru buat hidup kita. Ya, waktu kita bangun tadi, Tuhan sudah menanti hidup kita. Tuhan ingin mencurahkan kasih-Nya buat hidup kita. Sehingga kita hidup di dalam pengharapan, hidup di dalam kesetiaan Tuhan. Dan itu yang luar biasa di hidup kita. Karena itu biar pagi hari ini, mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Dengan sebuah kerinduan yang besar. Sebab Tuhan itu yang mengasihi kita. Tuhan yang menginginkan supaya hidup kita dipulihkan. Amin. Itu bawa hati kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu ini. Haleluya. Haleluya. Ajarku untuk lebih lagi mengasihimu, bawaku mengerti isi hatimu, baharuilah batinku dengan kuasa Roh-Mu. Inilah segenap hidupku, ku berikan bagimu. Selama hidupku rindu menyatakan kemurahan-Mu yang telah Kau perbuat di hidupku. Sebab Kau terlebih rindu untuk pulihkanku, bawaku menjadi kesayangan-Mu. Mari katakan ini bersama-sama. Ajarku untuk lebih lagi mengasihimu, bawaku mengerti isi hatimu, baharuilah batinku dengan kuasa Roh-Mu. Inilah segenap hidupku, ku berikan bagimu. Selama hidupku rindu menyatakan kemurahan-Mu yang telah Kau perbuat di hidupku. Sebab Kau terlebih rindu untuk pulihkanku, bawaku menjadi kesayangan-Mu. Mari katakan ini di hadapan Tuhan. Ajarku untuk lebih lagi mengasihimu, bawaku mengerti isi hatimu, baharuilah batinku dengan kuasa Roh-Mu. Inilah segenap hidupku, ku berikan bagimu. Selama hidupku rindu menyatakan kemurahan-Mu yang telah Kau perbuat di hidupku. Lebih rindu untuk pulihkanku, bawaku menjadi kesayangan-Mu. Katakan ini. Selama hidupku rindu menyatakan kemurahan-Mu yang telah Kau perbuat di hidupku. Sebab Kau terlebih rindu untuk pulihkanku, bawaku menjadi kesayangan-Mu. Sekali lagi katakan, selama hidupku
menyatakan kemurahan-Mu yang Kau perbuat di hidupku. Sebab Kau terlebih rindu untuk pulihkanku, bawaku menjadi kesayangan-Mu. Sebab Kau terlebih rindu untuk pulihkanku, bawaku menjadi kesayangan-Mu. Sebab Kau terlebih rindu, sebab Kau terlebih rindu untuk pulihkanku, bawaku menjadi kesayangan-Mu. Bawaku menjadi kesayangan-Mu. Sekali lagi kita akan sembah Tuhan. Bawaku menjadi kesayangan-Mu. Mari kita sembah, mari kita sembah Tuhan. Oh, bukankah Dia Allah yang layak untuk disembah, diagungkan, ditinggikan. Kiranya matakan darah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, meninggikan-Mu. Sebab Kau Allah yang setia, Kau yang terlebih rindu untuk pulihkan kami, Kau yang terlebih rindu untuk menolong kami. Dan kami percaya mujizat-Mu masih terjadi sampai hari ini. Oh, kami percaya pada-Mu. Kiranya matakan darah-Mu. Haleluya. Pagi ini kami datang dengan kerinduan, dengan cinta kasih kepada-Mu. Engkau yang layak, Engkau yang layak. Oh, rabatakan darah-darah-Mu. Kiranya matakan darah-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, iramotikan nerana matukonorambadamu. Yesus, haleluya, haleluya. Mari nyatakan kasih-Mu kepada Tuhan. Oh, bukankah Dia Allah yang layak untuk disembah? Bukankah Tuhan layak untuk diagungkan? Mari angkat tangan-Mu, sembah Tuhan. Kiranya namanya sembah. We worship You, we worship You. Kiranya namanya siang dora matakan darana. Kiranya matakan darana-Mu. Kiranya mata serana-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kiranya oh, kami rindu untuk terus berada di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau datang kepada-Mu pagi ini.
mengasihi-Mu lebih lagi ya Tuhan. Tuhan yang tolong kami untuk terus mencintai-Mu, memiliki hati yang haus dan lapar akan Engkau. Engkau yang memiliki kami, tidak ada yang lain di hidup kami. Sebab kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Mari jemaat kagumi Tuhan pagi ini. Lebih dari segalanya, kekaguman-Mu kepada Tuhan tidak boleh bergeser di hatimu. Bahkan persoalan hidup yang sedang dialami tidak boleh menggantikan rasa kagum kita kepada Tuhan. Kekaguman akan melahirkan sebuah pengharapan. Pengharapan akan melahirkan sebuah mujizat di hidup kita. Karena itu jangan bergeser kekaguman kita kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari katakan pujian ini. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Haleluya. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Mari katakan sama-sama. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sekali lagi katakan. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku kerjakanlah dalamku. Mari katakan sekali lagi dengan penyerahan kepada Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sampai angkat tanganmu, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Katakan ini, sebab aku ini, sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku. Katakan bersama-sama, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku.
terima kasih Tuhan. Sebab kami ini adalah milik-Mu. Tak pernah ku pertahankan hidupku ya Tuhan. Biar hanya kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Biar ini akan menjadi nilai dalam kehidupan kami untuk mengiring-Mu ya Tuhan. Kami mati buat kehendak diri kami sendiri, tapi kami hidup bagi kehendak Tuhan. Di mana kami boleh mengerjakan ketaatan kami kepadamu dengan hati yang bersukacita, dengan hati yang mengasihi-Mu. Sekalipun ketaatan itu kadang beresiko, biar kami belajar untuk terus menyenangkan-Mu ya Tuhan. Kami akan pergi di tempat di mana tempat itu menyenangkan Tuhan. Biar itu menjadi keputusan hidup kami. Kau yang mengenal hati kami, Kau yang tahu isi hati kami Tuhan. Tolong kami untuk terus hidup menyenangkan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi ini. Kami bersyukur oleh karena kesetiaan-Mu. Kami boleh melihat kesetiaan Tuhan yang tidak pernah pudar di hidup kami. Sementara kami mau merenungkan firman-Mu, biar firman-Mu berbicara buat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Wow. Saya merasakan hadirat Allah, kasih Tuhan diperbarui pagi ini. Dan saya percaya di rumah Anda juga Tuhan ingin melawat kita semua. Amin. Asal hati kita penuh dengan kerinduan. Hati yang haus dan lapar dengan Tuhan. Maka itu yang akan membuat kita bertemu dengan hadirat Tuhan. Amin. Nah, sebenarnya saya melanjutkan perenungan firman Tuhan. Saudara yang hari-hari ini dalam pergumulan, cepat masukkan permohonan doa Anda. Live chat sudah dibuka. Untuk itu Anda bisa tulis di situ di akhir dari acara pagi ini. Saya mau berdoa buat Anda. Amin. Tetap semangat mengikut Tuhan. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita di Amsal pasal yang ke-24 ya, ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-22. Ayat ke-12 sampai dengan 22. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-12 sampai dengan 22. Kalau engkau berkata sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Anakku, makanlah madu sebab itu baik dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ya, kita menasihatkan makan madu katanya, baik buat kesehatan. Oke, 14. Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya. Sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat. Lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja. Jangan melawan terhadap kedua-duanya. Karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana. Dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka. Nah saudara, hari ini kita akan belajar tentang satu topik di mana saya beri judul topiknya adalah Tuhan yang menguji hati tahu segalanya. Ya, di ayat yang ke-12 kita baca ya. Kalau engkau berkata sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Saudara, Tuhan itu tahu. Kalau hari ini Anda adalah orang yang menyimpan dosa kesalahan orang lain pun mungkin tidak tahu. Ya, suami atau istri atau anak-anak tidak tahu, gembala Anda juga tidak tahu. Tetapi satu ini yang Anda tidak boleh pungkiri, yaitu mata Tuhan melihatnya. Makanya dikatakan Tuhan itu yang menguji hati, tahu segalanya. Dia tahu hati kita. Dia tahu sikap dan keputusan hidup kita. Makanya tiap hari itu adalah pergumulan bagi kita untuk menjaga hati. Karena kata Alkitab, dari hatimu itu terpancar kehidupan. Jagalah hatimu karena dari situlah terpancar kehidupanmu.
Kehidupan kita yang sebenarnya itu berasal dari hati kita. Karena itu penting untuk terus menjaga hati kita. Penting untuk kita berespon benar untuk semua hal yang kita alami. Penting bagi kita untuk terus menjaga hati yang sabar ketika kita dilukai. Ketika kita mungkin diperlakukan tidak adil. Jaga hatimu. Sebab dari situlah terpancar kehidupan Anda. Kehidupan kita, saya ngomong kehidupan ini bukan bicara soal kehidupan yang seperti hari ini kita hidup, makan dan minum bernafas. Bukan hanya itu. Tapi kehidupan itu bicara soal masa depan. Kehidupan itu bicara soal mujizat pertolongan Tuhan dalam kehidupan Anda. Bagaimana kehidupanmu itu hidup. Sebab banyak orang yang hidup tapi mati. Di mana pengharapannya hilang. Di mana orang ini mengalami kelesuan, kekeringan. Ya, gampang panik menghadapi sesuatu. Tapi bagi orang yang hidup di dalam kehidupannya, orang ini tetap tenang. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Tuhan itu menyertai hidupnya. Dekat dengan Tuhan membuat hidup kita tenang. Itu kehidupan. Kehidupan yang hidup. Oleh karena itu setiap kita jaga hati kita. Dan Tuhan itu tahu hati kita. Dia menguji hati kita. Dan dia tahu segalanya. Karena itu setiap orang harus sungguh-sungguh menjaga hatinya. Amin. Amin. Nah, untuk itu saudara, pagi ini ada 3 hal yang kita akan renungkan. Ya, bagaimana kita menjaga hati kita? Coba ayat 14. Kita baca yang pertama, ya. Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan apa? Hilang. Oh, rupanya saudara, kalau Tuhan itu menguji hati kita, maka yang pertama yang harus kita perhatikan adalah ini. Berjalan dengan hikmat Tuhan akan memperoleh masa depan. Artinya gini, berjalan dengan hikmat Tuhan. Saya percaya sampai hari ini Tuhan itu rindu untuk menuntun hidup Anda dan saya. Amin. Sebab Tuhan waktu menciptakan kita itu Tuhan bukan Tuhan yang iseng. Bukan Tuhan yang menganggur di surga, ngapain dia ciptaan manusia deh. Dia gak tahu mau apa. Enggak, bukan begitu. Tuhan tuh menciptakan saudara dan saya tentunya punya tujuan yang mulia. Kita ini punya blueprint yang begitu luar biasa. Konsep yang dahsyat, konsep yang luar biasa, konsep yang ajaib yang daripada Tuhan diberikan kepada kita. Waktu Tuhan menciptakan Yudikus Manto seperti ini, Tuhan tuh punya tujuan. Tujuannya ada jelas ini, supaya Yudikus Manto memuliakan Tuhan. Makanya itu dalam hidup saya dan hidup Anda itu mengandung semua banyak janji. Karena itu saudara, untuk sampai di sana hiduplah dalam tuntunan Tuhan. Saya percaya Tuhan itu menuntun kita setiap hari. Setiap waktu Tuhan itu berbicara kepada kita. Seperti hari ini ketika Anda mendengar perenungan firman Tuhan di acara Renungan Firman seperti ini adalah bentuk tuntunan Tuhan. Supaya apa? Supaya Anda hidup di dalam kebenaran. Supaya Anda hidup menurut standar firman Allah. Supaya Anda hidup dengan hikmat Tuhan. Supaya kita tidak menjadi orang yang ceroboh dalam semua keputusan. Kita tahu apa yang kita ambil sebagai keputusan itu adalah murni menyenangkan Tuhan. Tidak peduli apapun keadaan Anda. Karena itu saudara dan saya adalah orang yang perlu dituntun oleh Tuhan. Kita ini perlu hikmat Allah ya untuk menuntun hidup kita. Makanya ada 2 hal yang harus kita lakukan sementara kita ini menjadi orang yang berjalan dalam tuntunan Tuhan. Yang pertama adalah ini, mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Wow saudara, ini masih poin 1 ya. Mengakui kedaulatan Tuhan. Kalau Anda adalah orang yang berjalan dalam hikmat Tuhan, maka ini yang harus sikap kita yang harus kita kembangkan. Apa itu? Mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Artinya kita meletakkan seluruh kehendak bebas kita di bawah kehendak Tuhan. Saudara dan saya punya keinginan. Tapi keinginan kita harus disesuaikan. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Ya, apakah keinginan kita ini hari ini bertentangan dengan firman Tuhan? Apakah keinginan kita hari ini sudah sejalan dengan Tuhan? Saya percaya kalau Anda adalah orang yang tetap berjalan dalam tuntunan Tuhan. Maka yang pertama tadi, kita sedang mengakui kedaulatan Tuhan buat hidup kita. Dan kedaulatan Tuhan itulah yang akan mendatangkan berkat buat hidup kita. Kedaulatan Tuhan itu akan mendatangkan mujizat buat hidup kita. Dan saya percaya kasih-Nya itu besar sampai hari ini buat hidup kita. Karena itu jangan takut selama Anda adalah orang yang berjalan dalam tuntunan Tuhan. Maka Anda akan menjadi orang yang mengakui kedaulatan Tuhan. Maka Anda akan melihat perbuatan tangan Allah yang besar buat hidup kita. Salah satu yang
yang terus kita bisa mengucap syukur adalah ini loh. Thank you Tuhan kalau aku hari ini masih berjalan dalam kehendak Tuhan. Meskipun hari ini Anda mungkin lagi mengalami masalah. Anda mungkin penuh dalam kekurangan karena situasi keadaan yang seperti ini. Anda bersyukurlah dengan Tuhan karena Anda mendapati dirimu masih berada di dalam kehendak Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak tertidur, Dia pasti menolong kita. Amin. Amin. Oke, itu yang pertama. Yang hikmat artinya lagi berjalan dalam hikmat Tuhan. Yang kedua apa? Kerendahan hati. Kita ini butuh tuntunan Tuhan. Dan tuntunan Tuhan itu harus direspon dengan apa? Kerendahan hati. Orang yang rendah hati itu berarti orang ini mau ditegur. Orang ini adalah orang yang gampang untuk berubah. Tidak keras kepada dosa. Tapi menjadi keras kepada apa? Kepada kehendak Tuhan. Sehingga iblis pun tidak akan menipu hidupnya. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang keras di dalam kehendak Tuhan. Orang ini adalah orang yang kekeh untuk terus melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Makanya itu dia mau ditegur. Dia mau diajar. Dia mau berubah, saudara. Nah dari sinilah kita bisa melihat tuntunan Tuhan itu jelas. Kalau Anda mau berjalan dalam hikmat Tuhan, ada dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah mengakui kedaulatan Tuhan atas hidupmu. Lalu yang kedua, sikap rendah hati. Rendah hati itu berarti tadi saya bilang mau ditegur, mau diajar, ya, mau berubah. Dari situlah kita bisa melihat tuntunan Tuhan itu jelas dari waktu ke waktu dalam hidup kita. Anda berjalan dengan hikmat Tuhan dan itu yang membuat kita menjadi orang yang diberkati Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu menguji hati. Coba ayat yang ke-16 sekarang. Ayat yang ke-16 dikatakan begini. Sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara, kalau Anda adalah orang yang tahu bagaimana menjaga hatimu, percaya dengan saya ini pernyataan janji Tuhan buat hidup kita. Orang benar adalah orang yang menjaga hatinya tadi, adalah orang ketika kalau dia mengalami masalah, orang benar dikatakan 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Oh, orang-orang benar ketika mengalami sesuatu lalu dia tetap memilih untuk terus hidup dalam kebenaran. Dia terus kekeh untuk berdiri di dalam apa yang benar, saudara. Kejatuhan itu tidak akan pernah membuat dia tergeletak, kata Alkitab. Masih ingat lagu ini? Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tangan orang ini, tangan kita. Kita jatuh, Anda bisa mengalami persoalan kayak begini ya, pandemi begini, persoalan secara global, universal, semua kena, termasuk anak-anak Tuhan juga. Kena juga, tetapi yang membedakan adalah kehidupan yang benar, itu yang membedakan. Kalau kita mau hidup benar dikatakan 7 kali orang benar jatuh, tapi dia akan bangun kembali. Dia akan bangkit kembali. Dan itu yang membuat orang benar akan tetap dalam perlindungan Tuhan. Nah, coba saya jelaskan sedikit arti kata bangkit atau bangun. Bangun itu artinya begini. Yang pertama adalah menyadari keadaannya. Nah, ini penting, saudara. Menyadari keadaan kita, siapa kita. Kata bangkit itu selalu diperuntukkan untuk ini satu pengertian nih. Siapa Anda di dalam Tuhan? Ya. Menyadari keadaan kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita ini anak-anak Tuhan, maka Tuhan akan menopang hidup kita. Amin. Keadaan kita seperti anak bungsu yang pergi dari rumah bapaknya, ya, karena berfoya-foya dan lain sebagainya, akhirnya dia jatuh habis, lalu dia harus kerja di sebuah peternakan babi, makan pun harus rebutan ampas babi makan seperti itu. Tapi kata Alkitab, ketika dia mulai makan ampas babi dan rebutan makanan yang tidak layak, seperti tiba-tiba dia menyadari keadaannya. Menyadari keadaan apa? Dia tahu bapaknya ini bahkan pegawai yang rendahan aja makanannya jauh lebih bagus dari ini. Kenapa aku harus di sini?
Ini bukan tempatku. Menyadari keadaan itu berarti kita tahu bahwa Tuhan itu telah menyediakan banyak hal buat hidup kita. Cuman kita yang tidak mau hidup di dalamnya. Kita yang memutuskan untuk pergi daripada Bapa. Kata bangkit itu berarti kita menyadari hari ini kita harus percaya bahwa di rumah Bapa itu segala sesuatu telah tersedia bagi kita. Karena apa? Karena kita ini anak-anak Tuhan. Makanya saudara, penting untuk ketika Anda terpuruk, jangan lari kemana-mana. Sadari keadaanmu bahwa aku ini anak Tuhan. Di rumah Bapakku itu banyak hal yang Tuhan sudah tersedia bagiku. Ada banyak hal yang Tuhan telah sediakan bagiku. Makanya itu aku harus datang kepadanya. Amin. Menyadari keadaannya. Lalu yang kedua, bukan hanya menyadari, tapi melangkah. Melangkah kemana? Pulang ke rumah Bapa. Pulang ke rumah Bapa jangan salah paham, bukan meninggal. Tapi kita kembali ke hadirat Tuhan. Membetulkan apa yang salah. Kalau hari ini Anda adalah orang-orang yang kompromi dengan dosa. Dan itu yang kata Alkitab, dosamu itu yang menutupi berkat Tuhan. Tinggalkan itu artinya melangkah. Kita tidak akan kompromi dengan itu. Selama ini mungkin kita suka mendengar apa kata orang. Yang menciutkan iman kita, yang membuat iman kita jadi lemah gara-gara perkataan orang lain. Hari ini Anda melangkah, dengarkan suara Tuhan. Baca Alkitab, dengarkan perenungan ini. Saat teduh bersama dengan Pastor Philip juga, minggu ibadah kita. Renungkan firman Allah dan izinkan perkataan Tuhan itu yang membangkitkan iman kita. Nah itu melangkah. Kita melangkah dengan iman dan kepercayaan. Lalu disitulah nanti tuntunan Tuhan akan terjadi. Tiba-tiba Anda akan diberikan hikmat di poin 1 tadi. Hikmat di mana karena kita mengakui kedaulatan Tuhan, Anda akan dibawa untuk mengerti tentang sebuah jalan keluar. Tiba-tiba hikmat Allah menuntun hidupmu. Gak tahu apa tiba-tiba Tuhan berikan jalan keluar yang selama ini gak pernah bahkan kita pikirkan. Tiba-tiba ternyata sesimpel ini, sesederhana ini Tuhan tolong kita. Bahkan dari orang-orang yang gak pernah kita duga tiba-tiba pertolongan itu datang. Saudara, kehidupan di dalam Tuhan itu kehidupan yang hidup. Kita itu bisa mengalami sebuah persoalan, kita bisa turun ke jurang. Tapi di jurang itu kita bisa pelan-pelan naik dengan iman. Ya, dengan pertolongan Tuhan kita bisa naik keluar dari jurang itu dengan selamat. Tanpa mengalami apapun. Sebab yang menyertai kita luar biasa. 7 kali orang benar jatuh. Tapi dia tetap bangun lagi. Karena apa? Tuhan itu setia. Amin. Amin. Karena kalau hari ini Anda adalah orang-orang yang terjatuh, saudara, larilah kepada Tuhan. Bangkit, ingat keadaanmu. Ya, lihatlah, menyadari keadaan kita dan melangkahlah di dalam imanmu. Saya percaya mujizat masih terjadi sampai hari ini. Biar hatimu terus bersemangat untuk terus mengikut Tuhan. Sebab dari situlah kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di hidup kita. Amin. Amin. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, ayat yang ke-17 dan 18. Ya, dikatakan begini, jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat. Lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Maka yang ketiga, kalau Anda adalah orang yang tahu bahwa Tuhan itu menguji hatimu. Tuhan itu melihat hatimu supaya kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga poinnya adalah kita memiliki jangan bersukacita atas kejatuhan orang lain. Saudara, ini bicara soal sikap hati kita. Mudah bagi kita untuk melihat orang lain atau apalagi orang ini yang menyusahkan hidup kita. Ya, kata Alkitab pakai bahasa musuh kita. Yang berlaku curang kepada kita, lalu orang ini jatuh, lalu kita bersukaria, lalu kita ini kayak apa ya, kalau bahasa Jawa bilang syukur-syukurin dia, ya, kapok-kapokin dia, ya, kenapa begitu? No, jangan begitu, saudara. Saya percaya kemenangan itu di pihak kita, orang-orang benar. Tapi Anda pun juga harus menjaga hatimu supaya Anda tidak jahat. Kalau hari ini kita mentertawakan kejatuhan orang lain, lalu kita sendiri mulai melakukannya, bersukacita atas kejatuhan orang lain, maka itu dipandang jahat di mata Tuhan. Dan sebenarnya kalau kita lakukan itu, kita nggak ada bedanya dengan orang itu. Karena itu penting bagi kita untuk terus menjaga hati kita.
Ya, di mana hati kita ini menjadi sumber daripada kehidupan kita. Saudara, ketika Anda melihat orang lain jatuh, ya Anda jangan ikut terlibat dengan sukacita karena melihat kejatuhannya. Kalau Anda melihat orang lain jatuh, kalau Anda bisa tolonglah dia. Itu namanya kata Alkitab, taruh bara api di atas kepalanya. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Itu menjadi sebuah prinsip nilai hidup kita. Dan saya percaya saudara, itu juga menjadi mahkota buat hidup kita semua. Inilah kekristenan yang sejati. Kekristenan sejati tidak terfokus kepada diri sendiri, tapi kepada Tuhan dan orang lain juga. Di mana kita menjadi orang yang baik hatinya. Lalu kita mulai, kalau Anda bisa berikan pertolongan. Tapi kalau tidak, minimal Anda berdoa buat orang itu. Dengan demikian, Anda pun mengizinkan berkat yang melimpah atas hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan itu tahu isi hatimu. Tuhan itu menguji hati. Dia tahu segalanya di hidup Anda. Karena itu yang menjadi sumber daripada kehidupanmu. Karena itu saudara, jangan bersukacita di atas kejatuhan orang lain. Ya, kalau itu yang terjadi, maka yang pertama kita memiliki hati yang sama jahatnya dengan orang itu. Dan itu diperhitungkan Tuhan. Jangan terjebak. Ya, jangan terjebak di dalam kemenangan. Artinya gini, terjebak untuk ikut jatuh dalam dosa di dalam kemenanganmu. Yang ada cuman Anda bersyukur karena Anda terluputkan dari persoalan. Tapi untuk orang itu, saudara, jangan bersukacita atas kejatuhannya. Minimal kalau Anda bisa bantulah. Tidak ada yang salah kalau Anda membantunya. Saya percaya justru ketika Anda membantu, Anda akan menurunkan semua perselisihan, mungkin ada konfliknya terjadi. Justru Anda membuat jalan yang namanya jalan perdamaian, dan itu diberkati oleh Tuhan. Atau kalau Anda tidak bisa menolong, paling tidak Anda berdoa buat orang itu. Saya percaya Tuhan mendengarnya dan Tuhan melihat sikap hati kita. Dan Tuhan tahu segalanya, Dia pasti memberkati kita. Amin, amin. Lalu yang kedua apa? Supaya dikatakan jangan bersukacita. Yang kedua adalah supaya kemalangan akibat hati yang jahat tidak menimpa kita juga. Kata Alkitab tadi dikatakan, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat. Wah, ini bahaya saudara. Kalau hati kita bersukacita atas kejatuhan orang lain, ya Tuhan tuh memandangnya ini sebagai hati yang jahat, kata Alkitab. Supaya, yang kedua saya tulis, supaya kemalangan akibat hati yang jahat jangan menimpa kita. Anda tetap dalam perlindungan Tuhan. Karena begitu hati kita jahat, kita ini sebenarnya membuka peluang buat iblis untuk punya alasan untuk menghancurkan hidup kita. Karena itu tetap jaga hati kita. Ya, amin, amin. Lalu yang ketiga apa? Memiliki hati yang dewasa dalam bersikap. Kita ini memiliki hati yang dewasa dalam bersikap. Waktu kita tidak bersukacita, Anda semakin dewasa. Oh, Anda itu tidak terpengaruh. Kita tuh gak terpengaruh dengan sekitarnya. Kita menjadi orang yang dewasa, tidak kekanak-kanakan. Yang apa itu tadi saya bilang, kapok-kapokin orang gara-gara mereka ini jatuh gara-gara ingin menjatuhkan kita. Oh no, saudara, itu bukan nilai kita. Karena itu tetap memiliki jaga hati kita, memiliki hati yang benar. Karena dari situlah kita tuh memiliki buah yang tetap. Buah yang tetap itu apa? Jelas orang lain mungkin diberkati dari hidup kita. Lalu orang lain bisa mengenal Kristus. Oh, orang Kristen tuh beda ya. Sementara orang lain bilang, oh kalau jahat dibalas dengan kejahatan. Ya, air susu dibalas air ketuba, mungkin air comberan atau apalah lebih jahat lagi. Tapi kita nggak lakukan itu. Alkitab mengajarkan kita tetap berhikmat. Kalau Anda terus digituin, ya nggak usah bergaul dengan orang itu, jauhi orang itu. Ya, dan kalau dia jatuh gara-gara ulahnya sendiri, saudara ingat, Alkitab mengingatkan jangan bersukacita atas itu. Bersyukurlah satu ini, karena Anda diluputkan dari semua malapetaka. Kalau Anda bisa bantulah. Kalau tidak, minimal Anda mendoakan dia. Dari disitulah Anda dikatakan di Alkitab perkataan taruh bara api di atas kepalanya. Sehingga disitulah pendamaian, dan inilah buah kekristenan. Saya percaya Anda ketika melakukannya, Tuhan itu disenangkan. Amin, amin. Memang tidak terlalu mudah, apalagi perasaan kita telah dilukai dan sebagainya. Hati kita ini rasa gak terima sekali kala perlakuannya. Tapi saudara, justru disinilah peperangan rohani kita. Justru disinilah iman kekristenan kita. Ayo keluar dari situasi ini. Dan berlakulah baik, berlakulah bijak. Saya percaya Tuhan pasti memberkati hidup kita. Amin. Amin. Tentunya ada beberapa koridor atau hal yang kita, kalau ini bersentuhan dengan hukum,
taatilah hukum. Ya, ada hal yang harus kita lakukan. Ya, kalau memang terus tidak bisa, lebih baik putuslah hubungan atau Anda tidak lagi berhubungan dengan dia, daripada hatimu terus dikacaukan dan Anda terus dendam. Ampunilah setelah itu dan selesai. Anda bekerja di tempat yang lain atau Anda bekerja di sesuatu yang baru. Saya percaya Tuhan itu pasti memberkati. Di mana ada kebenaran ditinggikan di situ, maka di situlah berkat Tuhan menjadi subur. Amin. Amin. Jadi pagi hari ini kita akan melihat bahwa Tuhan itu menguji hati. Tahu segalanya di hidup kita. Yang pertama adalah berjalan dengan hikmat Tuhan. Ya, supaya kita memperoleh masa depan. Yang dikatakan masa depan tadi itu adalah yang pertama bukan bicara soal kekayaan saja. Yang pertama adalah keselamatan hidupmu. Ya, masa depan ini bicara soal keselamatan hidup kita. Di mana kita ini adalah orang yang berjalan di dalam jalan Tuhan. Keselamatan hidup kita. Secara pribadi jiwa kita diselamatkan atau keselamatan hidup kita setiap hari di mana Tuhan luputkan kita dari malapetaka. Saudara, masa depan itu seperti itu. Di mana iblis mau merancangkan kegagalan di masa depan Anda, tapi rancangan kegagalan tiba-tiba diubah menjadi rancangan berkat dalam hidup Anda. Itu cara Tuhan memberkati kita. Amin. Masa depan yang kedua adalah bicara soal pemeliharaan Tuhan. Tadi saya bilang mujizat terjadi tiap-tiap hari di hidup kita. Tuhan memelihara hidup kita. Itu yang pertama, berjalan dengan hikmat Tuhan. Lalu yang kedua apa? Orang benar itu jatuh, ya, tetapi akan bangun kembali. Orang benar jatuh akan bangun kembali. Karena apa? Karena Tuhan adalah setia. Dia Allah yang menjaga orang yang hidup di dalam kebenaran. Amin. Lalu yang ketiga ini, jangan bersuka cita atas kejatuhan orang lain. Kita menjadi orang yang memberkati orang lain, mendoakan paling tidak. Saudara, dengan demikian Anda telah menaruh bara api di atas kepalanya. Dan dengan demikian juga Anda akan melihat bagaimana hidup Anda menjadi hidup yang diberkati. Karena Tuhan disukakan dengan cara hidup kita, dengan prinsip hidup kita, dan nilai-nilai kehidupan kita. Dan saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Tetaplah bersuka cita di dalam Tuhan. Untuk itu 3 hal ini renungkan pagi ini. Kalau Anda adalah orang-orang yang mengalami sebuah pilihan di dalam kehidupan ini, Anda mengalami sebuah perlakuan yang tidak adil, kepingin membalas, kepingin membalas, bahkan mungkin lebih jahat lagi. Saudara, ya, kalau itu yang terjadi, ayo pagi ini kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Biar firman Allah ini berbicara kepadamu. Kalaupun musuhmu, kata tanda kutip yang musuhmu itu jatuh, jangan bersuka cita. Syukur-syukurin dia atau kapok-kapokin dia. Jangan, saudara. Kalau itu yang terjadi, hati kita juga sama jahatnya dengan orang itu. Dan itu diperhitungkan Tuhan. Karena itu biar hati kita dijaga hati kita. Supaya dari situ mengalir kehidupan kita. Amin. Karena itu yuk nyanyikan lagu ini. Sebab aku ini milikmu Tuhan. Ya, aku di dalammu. Kasih setia Tuhan buat hidup kita ini melimpah. Amin, amin. Mari katakan ini bersama-sama. Sebab aku ini milikmu. Aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Mari katakan sama-sama. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Mari katakan sama-sama. Sebab aku ini milikmu. Sebab aku ini milikmu. Aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Haleluya. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku. Katakan sama-sama. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku.
dalamku. Mari semua angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan ini. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Katakan, biar kehendakmu kerjakan dalamku ya Tuhan. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar Kau yang menuntun hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar pagi ini saudara, kalau Anda ada dalam sebuah pilihan hidup ini, ada banyak hal yang kita alami. Satu ini yang perlu diingat, jaga hatimu. Sebab dari situlah mengalir kehidupan kita. Tuhan yang menguji hati kita, tahu segalanya. Karena itu penting bagi kita untuk terus berjalan di dalam hikmat Tuhan. Penting bagi kita untuk terus berjalan dalam tuntunan Tuhan. Karena orang benar itu 7 kali dia jatuh, dia akan bangun kembali. Kenapa? Tuhan yang menyertainya. Tuhan yang membangkitkan. Karena itu orang benar, hidupmu itu ada dalam tangan Tuhan. Dia terjatuh tapi tidak akan pernah tergeletak sebab Tuhan akan bangkitkan hidupnya. Dan yang ketiga, jangan bersuka cita atas kejatuhan orang lain. Kalau Anda bisa bantu-bantu, minimal kalau Anda bisa bantu, Anda bisa mendoakannya. Saya percaya justru gaya hidup yang seperti ini, itu yang membukakan pintu berkat buat hidup Anda. Amin. Karena itu biar pagi ini saya mau berdoa buat saudara. Sebelum saya mendoakan permohonan-permohonan doa yang lain, mungkin saudara hari ini ada yang membutuhkan doa di mana hatimu hari ini adalah hati yang dipenuhi dengan banyak persoalan, ya, hatimu dipenuhi dengan kekacauan, kegalauan karena Anda diperlakukan tidak adil. Hatimu sakit, pingin balas dendam. Saudara, serahkan hidupmu pada Tuhan. Biar hari ini saya doakan supaya hatimu dipulihkan. Anda diberi kemampuan untuk melepaskan pengampunan. Kalau Anda adalah orangnya, mari angkat tanganmu di tempat Anda. Saya mau berdoa buat Anda. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat pagi ini. Kami tahu kadang kami susah untuk menghandle hati kami ya Tuhan. Apalagi ketika kami diperlakukan tidak adil. Rasanya sakit hati ini, rasanya tersinggung hati ini, pingin membalas. Tapi hari ini biar firman-Mu datang buat kami. Untuk kami boleh hidup di dalam tuntunan Tuhan. Kami boleh hidup dalam hikmat Tuhan. Kami boleh hidup bersama dengan Engkau. Sebab dari situlah maka Engkau akan menolong kehidupan kami. Sebab dari situlah kami boleh melihat mujizat-Mu. Karena itu hamba berdoa. Jamah hati kami ya Tuhan. Pulihkan hati orang-orang ini. Sehingga mereka menjadi orang memiliki hati yang lembut. Hati yang mau mudah untuk mengampuni. Beri kemampuan mereka untuk tidak mengingat-ingat semua kesalahan orang lain. Tapi ini yang diingat, yaitu kasih Tuhan buat hidupnya. Dan itu yang membalut semua luka. Sehingga orang ini tetap tenang di situasi keadaan apapun. Karena orang ini sedang berjalan dalam tuntunan Tuhan. Dan kami percaya seperti janji-Mu, orang benar 7 kali jatuh tapi dia akan bangun kembali. Tuhan, pulihkan hidup kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Ini yang terjadi. Haleluya. Sekarang saya berdoa untuk semua permohonan doa yang sudah masuk di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, aku berdoa sekarang. Hamba berdoa sekarang ya untuk orang-orang yang mengalami sebuah masalah di dalam pekerjaannya. Oh Tuhan, hamba berdoa pulihkan orang-orang ini. Banyak yang mengalami apalagi dalam situasi pandemi seperti Tuhan. Hamba berdoa pulihkan Kau yang memulihkan, Kau yang memberkati orang-orang ini. Kalau hari ini mereka mau datang kepada Tuhan, mereka tidak salah. Alamatnya tidak salah karena Tuhan adalah sumber dari segalanya. Sembari kami boleh melakukan kehidupan kami yang berubah, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Tapi kami hari ini datang kepada Tuhan, kami percaya Tuhan berkat-Mu dicurahkan di dalam nama Yesus. Ada beberapa orang yang mengalami hutang. Ya, mengalami hutang. Dalam waktu singkat ini hutangmu akan terlunasi.
Anda akan mengalami mujizat yang tidak pernah Engkau duga. Dari orang-orang, bahkan dari orang-orang yang tidak pernah Anda duga. Tiba-tiba hutangmu akan terlunasi dengan cara Tuhan. Terima dengan iman di dalam nama Yesus. Terima dengan iman di dalam nama Yesus. Hari-hari ini mujizat itu akan datang dalam kehidupanmu. Terus percaya kepada Tuhan. Hamba berdoa juga untuk masalah-masalah keluarga. Ya, ada beberapa orang yang mau bercerai. Tuhan, hamba berdoa dibatalkan di dalam nama Yesus. Segala keinginan untuk bercerai karena perceraian itu dibenci oleh Tuhan. Kita hamba berdoa, ya Tuhan, Kau jamah suami istri ini. Ya, biar perceraian dibatalkan di dalam nama Yesus, dan Tuhan perbarui kasih di hati mereka sehingga mereka mengalami pembaruan. Anggur baru itu dicurahkan atas keluarga ini. Komunikasi yang salah dipulihkan. Biar mereka berlomba-lomba untuk menjadi rendah hati, saling mendahului, memberi hormat. Hamba berdoa sekarang biar keluarga ini dipulihkan di dalam nama Yesus, sehingga perceraian dibatalkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk orang-orang yang sakit hari ini. Mereka yang lagi sakit. Hamba berdoa sekarang untuk kista, ya, yang pada benjolan-benjolan di kandungan. Hamba berdoa, aku kutuki kista, tumor ini aku kutuki dalam nama Yesus, menjadi kering bahkan hilang. Ya, dari kandungan ini sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, ada satu orang yang mengalami benjolan di dahi. Hamba berdoa sekarang dalam nama Yesus, benjolan itu hilang sekarang. Kempes kembali dan menjadi normal. Dalam nama Yesus, rasa sakit keluar dalam nama Yesus. Sekarang menjadi sembuh. Terima kesembuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari kita semua angkat tangan kita sama-sama. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sekali lagi mari katakan, sebab aku ini milikmu, sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, katakan ini, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku, biar kehendakmu Tuhan, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Haleluya. Saya percaya Tuhan mengerjakan mujizatnya di hidup kita hari ini. Ketika Tuhan melihat hati yang benar, saya percaya hujan mujizat terjadi buat hidup Anda. Amin. Untuk itu terus semangat mengikuti renungkan firman-Mu setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Ya, besok kita masih ada jam 6 pagi, jangan terlambat. Sejak awal hadirat Allah akan menjamah Anda dimanapun Anda berada. Karena itu terus mengikuti dengan baik pengajaran, seri pengajaran kita Amsal kita akan selesaikan. Kemarin sudah saya hitung tepat nanti tanggal 31 Desember kita selesai Amsal, satu kitab ini selesai. Ya, jadi kita akan lanjutkan nanti, doakan supaya kita akan terus mengadakan ini acara ini supaya setiap pagi Selasa, Rabu, Kamis Anda dikuatkan oleh firman Tuhan. Kita akan bahas nanti di kitab Matius setelah ini ya. Di Injil Sinoptis ini kita akan belajar kitab Matius. Nanti saya akan bahas per perikop ya.
Anda terus mengikuti dan biar ini berita Injil ini menjadi berkat. Amin. Sampai ketemu besok pagi jam 6 pagi di acara Kurun dengan Firman-Mu di IG Live Yudi Kusmanto dan IG Live GMS Surabaya Barat. Tuhan memberkati. Bye-bye.